Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Ayat 58 surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين صدق الله العظيم. Sebelumnya Bani Israel, mereka tersesat selama 40 tahun dan tetap mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk al-manna wa salwa. Ya, ada madu dan ada burung. Dan setelah mereka keluar dari ketersesatan mereka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah. Ay wadhkuru aydan ni'mati 'alaikum, masih dalam penegasan Allah Subhanahu wa taala terkait nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Wadhkuru ni'mati aydan ni'mati 'alaikum hina qulna lakum, ketika kami perintahkan, kami katakan kepada kalian ba'da khurujikum minat-tih, setelah mereka keluar dari hutan tersesat di dalamnya. Apa perintahnya? Udkhulu baital maqdis, masuklah baitul maqdis, Palestina, Al-Aqsa. Pertama masuk, yang kedua fakulu minha haitsu si'tum ragada. Fakulu ay kulu minha aklan wasi'an hani'an, makanlah. Jadi pertama masuk Baitul Maqdis, kemudian makan minha, setelah lama cuma makannya al-manna wa salwa, minha haitsu syi'tum ragadan. Haitsu syi'tum dari fi'il madhi, dari sya'a, sekehendakmu, sekehendak kalian, maksudnya makanlah sepuas-puasnya. Karena setelah lama tadi ditih, yang dimakan cuma alman, as-salwa, maka di situ diperintah untuk makan sepuas-puasnya. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Pertama udkhulu, kemudian yang kedua kulu, yang ketiga waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum wasanazidul muhsin. Waqulu hittatun naghfir lakum, dan ketika wadkhulul baba sujjada, ketika masuk gerbangnya bagaimana? Sujjada, dengan bersujud, ya. Ai wadkhulu babal qaryah, masuklah gerbang kampung, kota itu, sajidina lillah, bersujud kepada Allah. Bayangkan, Islam adalah agama yang mulia, maka tidak ada satu praktek agama pun yang meletakkan kepala yang mulia ini, terhormat ini, di tempat yang paling hina saat sujud. Tetapi saat itu kita sedang menghinakan yang maha mulia, maka kita pun insya Allah mendapat kemuliaan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Tidak boleh kita bersujud kepada sesiapapun, tetapi bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sajidina lillah, sujud kepada Allah, syukran ala khalasikum minati. Jadi ini menjadi dalil sujud syukur. Maka tadi bersujud syukur, syukran ala khalasikum minati. Maka sebagian ulama ada yang mendawamkan syukur, sujud syukur, karena memang setiap saat kita mendapat nikmat, dan setiap saat kita tidak pernah luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat
yang harus kita syukuri. Tidak ada nikmat kecil ketika yang memberi nikmat adalah yang maha besar. Nah, jadi di sini perintahnya kepada Bani Israel bersujud syukur atas nikmat keluar dari hutan belantara dan bisa masuk ke Baitul Maqdis. Dan tentunya dalam keseharian pun kita banyak mendapatkan nikmat yang Allah anugerahkan, nikmat yang Allah beri, dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kadang kita melihat nikmat itu hanya materi. Sementara ketika kita bisa bernapas, itu nikmat yang luar biasa. Ada orang yang untuk bernapas saja harus menggunakan alat bantu ventilator, alat bantu oksigen dan peralatan lainnya. Dan susah. Sementara kita sangat mudah. Dan itu nikmat yang luar biasa. Nah, yang paling penting bagaimana kita mampu bersyukur sehingga Allah menambah nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Oke, sujadan ay tadkhulul babal qaryah sajidina lillahi syukran ala khalasikum minatih. Wa qulu, yang ketiga pertama udkhulu, kemudian yang kedua kulu, yang ketiga kulu, yang pertama kulu. Jadi dalam bahasa itu sangat makhraj itu huruf yang berbeda itu akan sangat berpotensi besar untuk huruf berbeda mempunyai makna berbeda. Kulu bil kaf, kulu qaf dengan qaf itu artinya katakanlah, sementara kulu makanlah. Jadi pertama tadi udkhulu, kulu, qulu, kemudian yang terakhir waqulu yang terakhir, ya. Udkhulu, kulu, qulu, dan terakhir adalah qulu. Ay qulu hittatun, ay qulu ya rabbana hutta anna dhunubana. Jadi hapuskan dosa-dosa kami. Masuk dengan berdoa kepada Allah, hapuskan dosa-dosa kami, ya. Waghfir lana khataya. Nah, ampuni dosa-dosa kami, pun juga mudah-mudahan dosa kita. Jadi setelah mereka melakukan pelanggaran, kemudian mereka disanksi dan mereka diminta bertaubat. Jadi sebenarnya apa yang Allah lakukan, apa yang Allah takdirkan itu merupakan kebaikan bagi kita. Bahwasanya ketika kita mendapat kenikmatan, Allah ingin agar kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita mendapat musibah, Allah ingin agar kita mendekat kepada Allah dan bersabar kepada Allah. Dan itu pun ibadah. Kadang kita membatasi ibadah hanya dalam kegiatan ritual, bersalawat, salat, kemudian berzakat, bersedekah. Jadi ibadah ini hanya terhingga di ruang-ruang sempit. Padahal ibadah itu adalah seluruh aktivitas kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua yang kita lakukan harus menjadi ibadah. Dengan apa caranya? Dengan niat, ya. Naghfir lakum khatayakum, dengan melakukan tadi pertama udkhulul baba sujada, udkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu shi'tum ragada wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum. Ada 4 ini. Apa yang Allah berikan? Naghfir lakum khatayakum. Garansi yang Allah berikan, naghfir lakum khatayakum, kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Ay namhu dzunubakum wa nukaffir sayyi'atikum, dan kami akan mengkifarati sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kalian, dengan kebaikan-kebaikan. Wa atbi'il hasanata as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi jangan kita berputus asa ketika kita melakukan keburukan, maka memohonlah ampun kepada Allah. Terus bermohon. Nah, jadi sebenarnya kita harus pandai mengelola hati. Ketika kita melakukan maksiat, maka saat itu kita bertaubat. Saat kita mendapat nikmat, maka kita bersyukur.
Saat mendapat bala maka kita bersabar, maqamuka haitsu aqama. Di mana Allah tempatkan, maka disitulah posisi kita, maka disitulah kita melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan kepada orang-orang baik. Ay nazidu man ahsani ihsanan, orang yang berbuat baik akan mendapat pertambahan terus. Maka kita berikhtiar untuk menjadi yang terbaik, memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin umat. Dengan itu kita berharap semoga kita menjadi orang-orang baik yang mendapatkan pertambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bithawabil azim, dengan pahala yang besar, wal ajri al-jazil, dan ganjaran yang berlipat, ganjaran yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar